Ya Allah, jangan Engkau terima puasanya dan amal ibadahnya seorang mukmin yang belum memaafkan saudara mukmin yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadin rasulil karim wa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu illa yaumiddin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dumateng para bapak ibu sesepuh sekalian ingkang kula hormati, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mboten wonten ungkapan ingkang pantes kita ucapaken selain rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpahan rahmat rahmatipun kula lan panjenengan sami saged hadir wonten ing menika majelis sareng silaturahim dalam rangka pengajian muslimat GAI cabang Kediri hari ini tanggal 13 Juni 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami selawat salam mugi kunjuk dumateng utus salipun ingkang minulya Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, ugi para pendherek ngantos akhir zaman. Wonten mriki supaya matur mbah nuwun sanget dumateng sedaya mawon ingkang sampun paring dukungan sehingga pengajian muslimat saat menika saged kalaksanan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, susunan acara pengawasan muslimat wonten dinten menika sepindah pembukaan kaping kalih wawasan ayat-ayat Quran suci, kaping 3 sambutan ketua GAI sekawan resumi, kaping gangsal pengajian Quran suci ingkang kakon nggih menika doa penutup. Sumangga sareng-sareng kita berkah kali wawasan umul Quran. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lengkap acara ingkang apa kalih ing kawasan ayat-ayat Quran suci dumateng Mbak Sumangga. Tabarakalladzi biyadihi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma taru fi khalqir rahmani min tafawus farji'il basara hal tara min futur. Maha berkata Tuhan yang kerajaan ada di tangannya, dan Dia adalah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup, agar Ia menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Dan Ia adalah yang maha perkasa, yang maha pengampun, yang menciptakan tinggi langit serupa. Engkau tak melihat keadaan yang tak seimbang dalam ciptaan Tuhan yang maha pemurah. Lalu pandanglah sekali lagi, apakah engkau melihat ada kekacauan? Lalu pandanglah berkali-kali. Pandangan engkau akan berbalik kepada engkau berpusing-pusing dan melawakkan. Saya berjanji dengan tulus bahwa satu, selama hidup tak akan berbuat dosa syirik, yaitu menyembah Tuhan selain Allah, atau menyekutukannya. Dua, akan menyingkir segala macam kejahatan, seperti
misalnya berdusta, berzina, memandang orang lain dengan nafsu birahi, khianat, semena-mena, mengacau dan berbuat bencana, lagi pula tak akan tunduk kepada meluapnya hawa nafsu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sambutan saya kepada Kiai Kabar Berdiri, kalau kita mengingat janji 10 yang telah kita baca, semuanya ini adalah merupakan pengingat bagi kita semuanya, sehingga sebagaimana di akhir janji kita itu akan menguatkan tali persaudaraan kita. Dengan seringnya kita bertemu di sini, dengan seringnya kita berjumpa, insya Allah tali persaudaraan itu oleh Allah ditambah erat. Itulah janji Allah yang diberikan kepada kita, perlu kita yakini, perlu kita syukuri. Secara syariat dari janji-janji yang telah kita bacakan sejak nomor 1 sampai akhir ini adalah memberi pelajaran kepada kita akan ketauhidan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana semua ajaran Nabi yang diturunkan oleh Allah, dari mulai Nabi pertama maupun Nabi-Nabi yang tidak tercatat dalam Al-Quran hingga Nabi Muhammad SAW, itu ajarannya sama tentang ketauhidan Allah, bahwa Allah itu menanamkan ketauhidan Allah di muka bumi ini hingga akhir nanti. Kejahatan lisan yang pertama yang biasa kita lakukan yaitu ghibah. Inggih punika membicarakan kejelekan orang lain di belakang dia. Terus seperti kata pepatah, semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah ini awake dhewe menika mboten saged melihat gitok dhewe, kadang melihat orang lain serba salah. Itu kadang-kadang sudah terbiasa. Yang selanjutnya adalah mengumpat, melaknat, dan lain sebagainya. Seperti ketajaman pisau itu, kalau dibanding dengan lisan, tajam lisan itu, kalau kita terluka karena pisau tepiris gitu ya, langsung dikasih betadine atau dikasih tacoplas atau ramet kata Bu Anis, atau obat merah, itu 1 atau 2 hari insya Allah sembuh. Tapi luka hati karena umpatan, karena lo-loane wong itu lebih sakitnya tuh di sini. Nah, ini kok lebih tajam, lebih parah sakit hati itu. Iya, kalau hati itu lama atau sepanjang hidup masih apa ya, terasa masih inilah ketajaman lisan itu. Kalau dibanding pisau seperti itu, maka hati-hati sekali Bu, Bapak. Kejahatan lain dari lisan adalah mengobrol tentang hal-hal yang batil. Misalnya berdebat secara berlebihan. Bapak Ibu, memang debat itu biasa berguna bagi murid yang sedang belajar untuk menjadi lebih pintar ya. Tapi bagi seorang alim, berdebat itu harus kita hindari.
kejahatan lisan yang lain adalah berbicara yang berlebihan. Kadang kelebihan pembicaraan itu dapat terjadi bila kita ingin menunjukkan aku loh, ini dadaku sudah ada, ini namanya aku loh, pinter kok ibu-ibu bapak-bapak itu. Kadang begitu. Maka dari itu dari rumah saya diutus Bu Anis untuk resumi itu Bismillahirrahmanirrahim, mugi-mugi Allah karim ridho. Itu harus pertama kali yang kita niatkan itu ridho, minta ridhonya Gusti Allah. Karena berbicara seperti ini mungkin ada kelebihan pembicaraan saya itu juga menjadi ria. Nah ini Bu, ria yang tersembunyi itu kadang sirik yang kecil. Hati-hati sekalian. Kadang membicarakan anak dulu, putu dulu, keturunan dulu. Ini kadang-kadang lebih baik dari ibu-ibu, bapak-bapak ini semua, gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak dianggap mukmin sebelum ia menghindari segala sesuatu yang tidak perlu baginya. Dan ciri seorang mukmin yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk berbicara yang tidak membawa manfaat. Dalam Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau temukan seseorang yang banyak diam, yang sangat berwibawa dan banyak diamnya, insya Allah engkau temukan seseorang itu sudah memperoleh hikmah. Orang yang baik itu orang yang minta maaf atas kesalahannya. Ini orang yang baik. Tapi ada yang lebih baik, yaitu orang yang memberikan maaf kepada saudaranya yang salah. Ini lebih baik. Ini ada yang lebih baik lagi, yaitu orang yang terbaik, orang yang pemaaf. Jadi tanpa dimintai maaf ataupun kesalahannya, dia sudah memaafkan. Inilah orang yang terbaik, yaitu orang yang pemaaf. Ini disabdakan oleh Rasulullah. Nanti di yaumul hisab, waktu penghitungan amal perbuatan, hisab yang paling ringan adalah orang yang pemaaf. Ini kita minta maaf kadang-kadang kan gengsi, kadang merasa ya harga dirinya turun. Itu saya levelnya lebih tinggi, mengapa saya minta maaf? Padahal ini adalah perbuatan baik. Itu. Yang kedua, orang yang memberi maaf, kalau sudah minta maaf, dia memberi maaf, memberi ampunan. Kalau saudara kita salah, keliru, kita memaafkan. Dan yang terbaik adalah orang-orang yang memberikan maaf, pemaaf. Untuk itu marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita muhasabah, kita menghitung-hitung, mawas diri, introspeksi, niti-niti. Sudahkah dalam bulan suci Ramadan kemarin kita menunaikan amal ibadah siam, menunaikan tadabbur Al-Quran, menunaikan sholat fardu dan sunnahnya? Ini mari kita niti-niti atau introspeksi. Kalau kita belum cukup, marilah kita fastabiqul khairat, kita tetap semangat dalam mencari ilmu untuk
bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah merasa, kadang-kadang kita yang perasa itu kan kita dan Allah yang tahu. Wah, saya rasa-rasa bulan Ramadan kemarin itu kok masih kurang ya. Rasanya bulan Ramadan kemarin itu kok masih banyak yang bolong ya. Dalam arti ibadah-ibadah sunnahnya itu. Mungkin ada hal-hal yang merusak nilai ibadah kita. Mungkin kita banyak ngomongin orang seperti yang disampaikan oleh Bu Munirah tadi. Tidak terasa, walaupun puasa kita sah, puasa kita diterima, tapi nilai daripada puasa kita mungkin berkurang. Nah, banyak hal dan banyak faktor yang membuat kita itu merusak nilai ibadah kita. Untuk itu para wali pada waktu itu untuk meningkatkan amal ibadah setelah selesai bulan suci Ramadan, itu khususnya Syekh Bonang Waliullah itu menandai bahwa setelah selesainya bulan suci Ramadan itu ada tradisi kupatan, gitu. Tradisi kupatan ini bukan syariat, tapi ini tradisi yang dicontohkan oleh para wali. Kupat niku tegese dos pundi nggih. Ternyata itu ada filosofi yang harus kita kemas dalam syariat Islam, walaupun itu bukan syariat. Kupat niku nggih dalam arti bahasa Jawa itu lelaku papat. 4 perkara yang perlu kita lakukan setelah kita ditinggalkan bulan suci Ramadan. Yang satu, yang pertama yaitu lelaku papat. Yang pertama lebaran. Yeah. Lebaran itu dalam arti cara Jawane nggih beruah nggih. Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan tugas suci, tugas mulia 1 bulan penuh menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Ini pada saatnya kita sudah selesai, kita harus bersyukur kepada Allah dalam arti lebaran. Ini lebaran. Nah, berulah. Ini adalah langkah yang kita lakukan sebagai makhluk Allah dan al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebaran, inna a'toina kal kausar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan engkau kenikmatan yang berlimpah-limpah. Ini kita harus bersyukur. Lelaku papat yang pertama niku. Yang kedua, setelah lebaran ya menika leburan. Leburan niku adalah kita saling maaf memaafkan. Niki. Yang kedua leburan. Ini tradisi orang Jawa niku saling kunjung mengunjung, saling maaf memaafkan. Ini supaya dilebur. Kalau dengan Allah kita sudah disucikan oleh Allah, setelah puasa 1 bulan penuh kita tutup dengan zakat fitrah. Ini Allah menyatakan kita Idul Fitri, kembali suci. Kalau kita sudah menunaikan puasa 1 bulan penuh, belum kita tunaikan zakat fitrahnya, amal seseorang akan tergantung antara langit dan bumi. Nih. Jadi untuk menyempurnakan puasa kita, kita tunaikan zakat fitrah. Jadi kita fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tugas kita masih ada satu, yaitu hablum minan nas, supaya kita
leburan, saling maaf memaafkan. Kalau kita ada salah kepada Allah, dosa kecil, istighfar dengan wudhu, Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi kalau dengan sesama manusia, kita harus saling ikhlas maaf memaafkan. Ini namanya leburan. Nah, inilah kalau kita sudah lebaran dan leburan, berarti kita sudah meningkat dalam bulan suci, bulan Syawal, dalam arti peningkatan dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki, setelah leburan, Sunan Bonang niku masih ada yang dititipkan, yaitu berupa luberan niku. Luberan niku dos pundi? Yaitu kenikmatan yang telah berlimpah-limpah sampai istilahnya amber kenikmatan. Allah memberikan kenikmatan, kekuatan kepada kita lahir batin, menunaikan semua perintah-perintahnya, dan sesama manusia kita saling memaafkan. Ini adalah kenikmatan yang berlimpah-limpah. Ini adalah luberan. Makanya kalau kita sebagai orang muslim itu suatu saat ya diriwayatkan Rasulullah itu didatangi oleh Jibril. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya akan berdoa kepada Allah dengan 3 perkara. Dan nanti setelah saya berdoa, Rasulullah akan mengamininya." Nih, kalau yang berdoa kula panjenengan sami niki mungkin ya, tingkat dikabulkannya itu masih tanda tanya, gitu. Tapi kalau yang sudah berdoa itu Jibril yang tidak punya dosa, itu memang malaikat Jibril tidak punya nafsu. Tapi yang mengamini Rasulullah yang mempunyai sifat maksum, tidak punya dosa, bebas dari dosa, ini mujarab nopo mboten? Mustajabah. Pak, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai bulan suci Ramadan, malaikat Jibril berdoa kepada Allah yang diamini oleh Rasulullah. Ada 3 perkara ya. 1, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang mukmin yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah doa Jibril kepada Allah yang diamini oleh Rasulullah. Makanya di awal saya mengajak monggo muhasabah, hitung-hitung mawas diri, awake dhewe iki ning wong tuwa piye. Niki, ini doa Jibril. Puasanya bagus, tahajudnya setengah malam suntuk, tadarusnya cukup. Wah, kalau pidato luar biasa. Wah, orangnya alim. Tapi doa Jibril yang diamini oleh Rasulullah, ya Allah, jangan diterima puasa dan amal ibadahnya seorang mukmin yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya ini perlu leburan tadi. Kita sungkem kepada kedua orang tua. Jangan menyakiti. Bahkan dalam satu ayat berkaca cih, itu tidak boleh, itu menyakitkan hati orang tua. Perlu keridhaan kedua orang tua. Makanya bersyukurlah bapak ibu yang masih punya 2 orang tua atau 1 orang tua atau mertua, itu tidak ada bedanya. Saya sudah ditinggalkan orang tua itu sudah 21 tahun, kedua-dua orang tua, tapi saya masih punya mertua. Itu orang tua saya sendiri. Nyun sewu nggih. Kalau ini saya sampaikan pengalaman setiap hari, kalau saya itu 2:30 sudah
selesai bekerja, saya menyongsong sholat asar, masuk asar saya jamaah dengan ibu, dengan orang tua. Habis sholat dan wiritan secukupnya, saya selalu sungkem mohon maaf, mencium tangan kedua orang tua ibu. Ini saya lakukan nyuwun sewu, saya tidak pamer. Ini perlu muhasabah nggih, bersama-sama ngitung-ngitung berapa kali saya menyakiti kedua orang tua kita. Kita perlu keridhaan. Kalau panjenengan kula nggih nyuwun sewu ingin hidupnya bahagia di dunia, ingin ekonominya ditata oleh Allah, ingin keluarganya baik sejahtera, mintalah keridhaan kepada kedua orang tua. Ini kunci betul ini. Ridhone Gusti Allah niki mung ridhone teng tiyang sepah kalih niki. Perlu di awal saya sampaikan mari muhasabah. Mboten kita api-apian nggih, tapi kita berusaha berbuat baik bersama-sama. Dos pundi nggih nek tiyang sepah sampun sedo, mari kita doakan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Doakan yang terbaik ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Jibril yang pertama. Doa Jibril yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang mukmin yang masih berani, seorang istri yang berani kepada seorang suami. Niki seorang istri yang masih berani, istilahnya ya berani kepada suaminya. Ini kalau sekarang kan gini ya, zaman modern, kesamaan gender, kesamaan hak antara suami dan istri ini kadang-kadang membuat PD seorang istri karena merasa sudah mencukupi keluarga, sudah merasa mencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang seorang istri itu menganggap suaminya derajatnya di bawah seorang istri. Ini. Padahal keridhaan seorang suami ini menentukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tapi sebaliknya Bapak-bapak, bukan kita termasuk orang yang hebat, wah perlu ditaati, perlu dinut, itu tidak. Kalau kita mau kembali, apa sih tugas istri? Apakah keridhaan suami kepada istri itu harus selalu diikuti tanpa harus diberi beban yang harus dibebankan kepada istri yang luar biasa? Kadang-kadang seorang istri tidak taat kepada suami karena suami memberi beban yang tidak pada semestinya kepada istri. Akhirnya istri tidak mau taat kepada seorang suami. Coba, sebetulnya nyun sewu ibu, masak niku senes tugase ibu. Nyun sewu, masak bukan tugasnya ibu-ibu. Kalau panjenengan sudah masak, itu sudah taat kepada suami, patuh menyiapkan semua kebutuhan keluarga. Senes tugas panjenengan, itu tugas suami. Niki lho. Jadi aja enak-enak rumangsa kudu ditaati. Mencuci bukan tugas seorang istri. Ini coba tanya Pak Usman, ini pakarnya. Bukan tugasnya seorang istri. Bahkan nyuwun sewu nggih, panjenengan neteki putrane itu mestinya membeli seorang suami kepada istri. Air susu itu dibeli oleh suami kepada istri untuk anaknya. Loh, panjenengan telu-telune niki lho jenengan lampahi. Bapak era tahu belas,
kon taat piye niki mau diumbulne nggih bapake sakniki dicepne. Tapi nyatanya bukan begitu, bukan kita saling menjatuhkan, tapi ternyata dengan keridhaan mulak nenek masak kasin gak usah dicacat Pak Asadi, alhamdulillah karek nambahi duduh ben gak kesereten nggih, gak enek lawe alhamdulillah, iwake gak enek gak kolesterol alhamdulillah nggih niku. Mungkin nek sampean dianu wis mbahana dhewe Pak, masak dhewe Pak, susune kon nuku gak kuat nggih, anakmu sampai gede-gede iki lho sing neteki aku gak tau tuku belas nggih. Ini makanya kita harus islah, kita harus memaafkan setelah ditinggal Ramadan. Sawal adalah peningkatan kehubungan suami istri, keluarga yang harmonis. Kalau kita sudah ditolong, dimasak nih, dicucikan, anak kita dirawat, bersyukur alhamdulillah. Istri juga begitu. Lah kok mung sakmene kaya sedina, kok mung sakmene. Lah gajine sampean saulan sakmene kok blonjone mung sakmene. Marilah kita saling menghormati, saling menghargai untuk keharmonisan rumah tangga kita gitu. Jadi harmonis, bahagia satu keluarga bukan diukur dengan banyaknya materi yang kita miliki, tapi hubungan baik suami istri, hubungan baik anak kepada orang tua menentukan kebahagiaan dalam satu rumah tangga. Ini nggih to, wis Sawal berarti wau lebaran, wis leburan, wis luberan, sakniki napa? Laburan. Ya niki. Marilah kita labur. Bu Anis mau nek ate umbah-umbah gak mungkin dilabur. Gitu. Nek ate masak Bu Munirah gak mungkin dilabur. Nek ate pengajian mesti dilabur. Nyapa to? Ate umbah-umbah gawe sing elek-elek ngono. Ate masak gawe klambi sing elek-elek. Tapi nek ate pengajian gawe sing apik. Niku dos pundi? Laburan berarti bahwa kita untuk bersolek, untuk mempercantik diri, untuk memperindah budi pekerti, itu dalam bulan Syawal adalah saatnya kita untuk melakukan itu. Setelah bulan Ramadan kita ditinggal Ramadan, marilah kita bersolek, memperindah, mempercantik, memperbaiki diri kita masing-masing. Hablum minallah, hablum minan nas, dan semuanya amal ibadah kita lakukan, kita perbaiki. Ini jadi ati kupat niku ternyata ada 4 perkara ini. Tasik nomor kali nggih wau doa Nabi Malaikat Jibril. Yang ketiga napa Pak Burhan? Ya Allah, jangan engkau terima puasanya dan amal ibadahnya seorang mukmin yang belum memaafkan saudara mukmin yang lainnya. Oh niki lho. Mulakno perlu nggih kita silaturahim, maaf-maafkan nggih. Nek koncone ra teko gak usah diundat-undat nggih. Nek koncone gak iso teko mergo uzur, gak usah dicela. Mungkin ini adalah satu kelebihan kita untuk bisa hadir, kita syukuri. Kalau yang belum bisa hadir, kita doakan yang terbaik supaya bisa datang. Ngoten mawon. Enggak, kita harus berpikiran positif thinking kepada saudara kita. Kok nyolot suwi, kok nyolot saidik ya? Kok nyolot saidik kok anggotane kok gak enek? Ini ki nek kula emut
napa sing dipun aturaken Pak Musni niku nek kula panjenengan semerep buceng napa nika tumpeng niku kan kerucut ngeten nggih. Nah niku semakin orang itu dipilih Allah niku nyelot akeh napa nyelot saithik Bu niku kok nyelot sing ning dhuwur nyelot saithik nggih. Mari kita syukuri sedikit, kita syukuri, kalau banyak kita alhamdulillah tetap bersyukur, positif thinking saja kepada saudara kita. Itu kalau kita sudah mau memaafkan saudara kita, fa insyaallah puasa dan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ini doa Jibril yang terakhir, ya Allah jangan engkau terima puasanya dan amal ibadahnya seorang hamba yang belum memaafkan saudara muslim yang lainnya. Ini